ini adalah pertemuan terakhir untuk semester ini ya. Nah, saya akan membawakan materi tentang rekayasa lanskap atau bisa juga disebut grading. Ya, pembentukan dan pengolahan muka tanah ya. Penerapan grading disesuaikan terhadap kondisi tapak, kemudian diperlukan juga peta dasar ya, peta dasar yang memperlihatkan ukuran, kemudian memperlihatkan juga tentang garis kontur. Oke, kemudian penerapan grading juga memerlukan gambaran bentuk tapak ya. Jadi apakah bentuknya misalnya seperti tapak biasa ya, berbentuk persegi panjang atau ada bentuk-bentuk yang khusus. Oke, pengolahan bentuk lahan atau grading ada beberapa fungsinya ya. Yang pertama, grading bisa menentukan peruntukan yang berkaitan dengan sirkulasi dan drainase. Jadi misalnya untuk drainase harus direncanakan atau harus dibuat petanya airnya itu mengalir kemana ya. Apakah drainase yang konvensional atau infrastruktur hijau ya, yang sudah pernah kita bahas juga. Kemudian konsep grading yang penting, drainase harus mempunyai konsep drainase positif, yaitu mengalirkan air dari kontur yang lebih tinggi ke kontur yang lebih rendah. Nah, jadi drainase ini harus diletakkan di kontur yang lebih rendah untuk menampung ya, atau sebagai wadah mengarahkan aliran air hujan. Nah, ini adalah sebuah contoh grading ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa trap ketinggian tanah. Nah, tadinya tanah ini adalah berupa tebing yang curam ya, sehingga tidak bisa dilalui sampai ke atas. Nah, kemudian setelah dilakukan grading, ada tempat yang datar yang bisa dilalui. Kemudian kalau kita lihat di sini juga terdapat pemasangan retaining wall atau dinding penahan ya, dengan batu-batuan yang alami. Nah, kemudian konsep grading ini atau the terrace landscape ya, terracering kalau sering kalian dengar, itu mencegah terjadinya longsor atau erosi ya. Oke, nah ini adalah contoh gambar potongannya. Jadi yang tadinya ini misalnya tidak ada dinding penahan sehingga potensi longsornya lebih besar. Kemudian lahannya itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dan di beberapa titik dipasang retaining wall atau dinding penahan seperti ini. Nah, sehingga area yang rata seperti ini itu juga memungkinkan semakin besarnya ya lahan untuk menyerap air. Nah, kemudian bisa dipasang pipa drainase seperti ini. Oke, kalau misalnya lahannya tidak mempunyai area yang rata, misalnya dia landai saja atau bahkan curam ya. Nah, air untuk menyerap itu tidak mempunyai bidang yang datar, sehingga dia lebih cepat untuk mengalir ya, daripada berhenti di satu area seperti ini. Nah, kemudian ini adalah potongan jalan. Nah, jadi di sini ada jalan, kemudian di kiri kanannya itu ada drainase ya.
Nah, lebih baiknya lagi adalah kiri kanannya jalur hijau dulu. Oke, kemudian di bawah jalur hijau itu ada drainase. Nah, kalau konsep green infrastruktur seperti itu ya, tidak langsung mengalir ke parit. Jadi diresap terlebih dahulu. Nah, jadi kalau, potongan jalan yang benar itu adalah seperti ini, cembung ya, cembung permukaannya sehingga air itu bisa mengalir ke area kiri dan kanan. Jadi tidak menggenang di, eee, jalur kendaraan. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ada trotoar di kiri dan kanan, itu ada kanstin ya, kanstin yang mempunyai lubang, kemudian dari lubang tersebut air dialirkan ke, parit. Nah, jadi yang sering terjadi adalah kanstinnya itu tertutup oleh sampah ya, sehingga airnya nggak bisa mengalir ke parit. Nah, itu juga, bisa mengakibatkan tergenangnya, jalur kendaraan. Nah, berikut ini adalah syarat kelandaian untuk beberapa fungsi ruang luar. Nah, yang pertama area parkir itu maksimal bisa 8%. Oke, kelandaian yang dinyatakan dengan persen ini maksudnya adalah perbandingan antara jarak dengan tinggi ya. Jadi kalau, eee, persennya itu semakin tinggi, berarti dia semakin curam. Oke, jadi dibagi antara tinggi dengan, eee, jarak ya. Kemudian untuk trotoar 10% untuk trotoar pencapaian, kemudian untuk trotoar masuk 4%, kemudian RAM 15%, untuk area duduk itu 2%, halaman 25%, halaman yang sifatnya hanya untuk, penghijauan ya. Kemudian jika ada aktivitas misalnya untuk tempat bermain, itu maksimal 4%. Kemudian cekungan 10%. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari grading untuk, yang fungsinya untuk memperkuat estetika. Oke, kalau kita lihat di sini ada pengolahan ruang luar ya, yang mempunyai konturnya itu, cukup berbeda. Nah, sehingga di sini, untuk mencapai area yang tinggi itu diperlukan grading, kemudian atau pengolahan lahan ya, kemudian, masing-masing levelnya itu diberikan anak tangga, sehingga untuk area yang di atas itu bisa dicapai ya. Nah ini, sebuah ruang outdoor juga, yang lebih tinggi dari area di sekitarnya sehingga, kalau kita lihat di sini diperlukan juga anak tangga. Jadi grading itu selain, bisa membentuk estetika, juga bisa membentuk area yang landai sehingga bisa mencapai, area yang lebih tinggi, atau kontur yang lebih tinggi. Nah, di sini juga ada contoh sebuah, kawasan waterfront ya, atau tepian air. Kalau kita lihat di bagian tepian airnya, nah di sini terdapat kotak-kotak batu yang berbentuk kotak-kotak. Jadi ini bukan batu alami ya, yang memang tumbuh dengan, sendiri di tepi laut, tapi ini adalah batu-batuan yang dipasang. Nah, supaya tidak terjadi longsor seperti, gambaran yang di atas tadi. Oke, nah kemudian di atasnya itu terdapat jalur kendaraan. Nah, di atasnya lagi juga terdapat, seperti sebuah, katakanlah sebuah lereng ya, sebuah lereng yang cukup curam. Nah, kemudian di atasnya lagi terdapat sebuah area yang luas.
Nah, untuk mencapai dari area yang paling atas ke area yang bawah, nah di sini kalau kita lihat juga terdapat, grading berupa pemasangan anak-anak tangga. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat juga di area ini, terdapat anak tangga yang menghubungkan area di atas dengan area di bawah. Kemudian di, area selain tangga itu juga terdapat area yang hijau dan cukup, rata ya, kalau kita lihat di sini. Sehingga area yang rata ini bisa dilakukan penanaman, vegetasi dan berfungsi untuk, menahan tanah juga ya, pohon itu kan bisa menahan tanah, dan juga berfungsi di sini area yang rata sebagai area resapan air seperti contoh yang di atas tadi. Nah, kemudian ini adalah sebuah bangunan kampus yang pada ruang luarnya terdapat, mmm, halaman dengan kondisi kontur yang berbeda ya. Nah, jadi di sini ada area atas, area bawah. Kalau dilihat sih cukup landai ya, karena anak tangga yang dibuat itu, step-nya cukup lebar dengan ketinggian yang, standar ya, ketinggian tangga standar, sehingga area, bawah dan di atas itu bisa dilalui dengan berjalan kaki. Nah, jadi ini adalah contoh, area tepian sungai. Di sini ada sungai, kemudian, di sini ada perencanaan untuk, daerah banjir ketika air sungainya itu meluap ya. Nah, untuk sungai-sungai yang mempunyai potensi untuk meluap ya, selama jangka waktu tertentu misalnya 10 tahunan, 20 tahunan, maka harus ditetapkan GSS-nya atau garis sempadan sungai yang tidak boleh dibangun sama sekali. Nah, atau disebut juga sebagai, daerah banjir ya. Nah, jadi setelah daerah banjir, itu baru diizinkan untuk dibangun, namun itu pun hanya untuk konstruksi tertentu, artinya bukan, bangunan ya. Jadi yang tidak terlalu berbahaya jika, terjadi luapan air seperti ini. Oke, nah ini juga adalah contoh dari grading untuk sebuah halaman rumah yang mempunyai kontur yang cukup, curam ya kalau kita lihat di sini. Jadi untuk halamannya dipasang retaining wall juga, kemudian untuk pencapaiannya di sini memakai, eee, deretan anak tangga. Oke, ini adalah contoh juga untuk, area resapan air ya atau stormwater management dengan memanfaatkan, bebatuan di sini, kemudian ada area-area yang ditanami oleh, native plant atau tanaman asli ya. Di sini kalau kita lihat ada ilalang, rumput-rumput ya, yang sangat efektif di dalam, menyimpan air, yang akarnya bisa menyimpan dan mengikat air. Sehingga kondisi tanahnya juga, tetap mengandung air ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan untuk, mmm, untuk menganalisa sebuah tapak yang berkontur ya. Pertama jenis tanahnya, apakah dia tanah yang lembek atau tanah yang keras ya. Kemudian, peta, bentuk lahan dan, penafsiran garis kontur. Oke, nah ini adalah,
6 kardinal kontur, hukum 6 kardinal kontur yang perlu diperhatikan. Oke, yang namanya kontur itu selalu berpasangan. Kemudian kontur tidak berpotongan, artinya nggak ada garis kontur yang crossing ya, yang saling bersilang itu tidak boleh. Kemudian kontur mempunyai jarak vertikal yang sama di dalam sebuah garis kontur. Garis konturnya itu harus mempunyai jarak yang sama, tidak boleh berbeda-beda. Kemudian kontur itu biasanya tertutup. Jadi misalnya ada lembah, ada bukit ya, misalnya bukit itu kan harus ketemu garis konturnya ya. Kemudian kontur tidak pernah berhimpit karena setiap garis kontur itu elevasinya berbeda. Kalau berdekatan itu bisa ya, tapi tidak pernah lengket atau tidak pernah berhimpit. Kemudian kontur juga bisa memberikan suatu identitas, misalnya tentang arah aliran air. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kontur yang ketemu ya, artinya yang tertutup seperti ini karena yang namanya lembar kertas atau lembar kerja itu kan mempunyai ukuran dan ukurannya itu pasti terbatas ya. Jadi nggak bisa menggambarkan semua. Nah, ini contohnya ada garis kontur 5, 10. Nah, dia terpotong di sini. Sebenarnya kalau mau diteruskan ini kan bisa ke sini lagi, kemudian nah itu pasti harusnya tertutup ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada garis kontur 4, 10. Nah, ini juga terputus. Nah, kemudian garis kontur yang terputus ya. Nah, ini ada garis kontur 3, 90, kemudian ini menerus sampai di sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi misalnya ada garis kontur yang terputus di sini, itu kemungkinan pasti ada pasangannya ya di sini ya. Cuman ini karena lembar kerjanya tidak cukup untuk menampung garis kontur yang ada di sini. Misalnya ini 490. Kalau misalnya kertasnya ini dipanjangkan lagi, maka di sini juga akan kelihatan garis kontur 490. Nah, itu yang dimaksud dengan kontur yang berpasangan ya. Nah, kalau di sini ini ada kontur yang ketemu 360. Jadi kalau kita lihat di sini ada kontur 360, kemudian di bawahnya 350, 340, 330 ya. Berarti ini adalah sebuah bukit karena dia lebih tinggi daripada kontur di sekitarnya. Nah, berarti yang ini 310, kemudian 300 ya. Itu adalah sebuah lembah ya, makin kemari. Nah, kemudian kalau landai seperti ini, itu artinya kalau jarak konturnya agak jauh seperti ini, berarti lahannya lebih landai. Namun kalau rapat, garis konturnya seperti ini, berarti lahannya lebih curam ya. Nah, ini juga, ini lahan yang curam, ini curam. Nah, di sini yang area yang lebih landai. Oke. Nah, kemudian kalau kita di sini ada 360, ya 360, ini berpasangan dengan ini ya. Kemudian di sini 350, 350 berarti ini juga adalah sebuah puncak yang menurun kemari ya, ini juga menurun ke sini. Kemudian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di hukum 6 kardinal kontur, bahwa jarak kontur vertikal itu harus sama. Ya, kalau kita perhatikan di sini 390, 380, 70. Berarti masing-masing itu jaraknya adalah 10. Nah, di sini tidak diperlihatkan ya, mungkin harusnya ada legendanya, ini ada satuannya, biasanya satuannya kalau sudah sebesar ini itu satuannya meter ya.
Berarti jarak masing-masing kontur ini 10 meter. Ya, tidak ada misalnya 335, kemudian ke 340 gitu. Nah, ini maksudnya tadi jarak vertikal kontur pada sebuah garis kontur itu harus sama, tidak boleh berbeda. Oke, nah ini juga adalah terjemahan dari garis kontur, ya. Ini kalau kita lihat ada 100, 200, 300. Jaraknya juga sama. Kemudian masing-masing area itu mempunyai eh, jumlah garis kontur yang sama juga ya di sini ya. Nah, kemudian diterjemahkan secara 3 dimensi. Nah, ini adalah puncaknya ya. Kelihatan juga di sini lebih tinggi, kemudian di area yang lebih rendah. Oke, berikut ini adalah beberapa karakteristik dari garis kontur yang menunjukkan tipologi area-area tertentu. Yang pertama adalah swale atau cekungan landai, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini jarak konturnya juga agak jauh ya. Nah, gambarannya seperti ini. Di sini ada area cekungan yang tidak terlalu curam. Nah, kemudian bentuk muka tanah berjenis river bottom atau floodplain ya. Jadi di bawahnya itu ada sungai, kemudian di kiri kanannya adalah sebuah lembah. Ini gambarannya seperti ini. Sehingga untuk area yang curam itu diperlihatkan dengan garis-garis kontur yang rapat. Nah, kemudian ada area yang landai juga di sini ya. Memang pada umumnya area di kiri kanan badan air, apakah dia sebuah laut, danau, atau sungai, area tepiannya itu pasti lebih tinggi ya konturnya. Nah, kemudian di sini ada tipologi untuk punggung bukit atau Hawksback Ridge ya. Nah, jadi di bagian tengah sini adalah area yang paling tinggi. Nah, kemudian muka tanah dengan lembah yang landai juga seperti ini ya. Ditandai dengan garis konturnya yang juga mempunyai jarak yang agak jauh. Oke. Nah, di sini ada jenis lembah yang di bawahnya juga terdapat sungai dengan karakteristik lembahnya itu agak curam ya, yang di tepian sungainya lembahnya agak curam. Oke, nah ini juga contoh untuk pembacaan garis kontur ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang paling bawah itu adalah elevasi yang lebih rendah, ditandai dengan angka 86. Nah, tapi ini bukan garis kontur ya. Nah, jadi garis konturnya itu 195 dan 90. Sedangkan 86 ini adalah permukaan yang paling bawah. Jadi ini bukan garis kontur ya, sehingga elevasinya juga berbeda jaraknya. Kalau garis konturnya tetap sama. Nah, jadi di sini bisa dibaca bahwa untuk bagian tengah itu adalah area yang lebih rendah, sehingga kalau dibuat potongannya seperti ini. Oke, kemudian untuk grading bisa dilakukan metode cut and fill ya. Yang pertama ini ada metode cut. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ada garis kontur yang rapat juga sehingga ini permukaan tanahnya curam ya.
Jadi untuk membuat rata jadi diperlukan pemotongan. Nah, ini adalah permukaan tanah yang awal atau kondisi awalnya, kemudian dilakukan pemotongan dengan, potongan seperti ini, jadi ada area rata, kemudian ada, drainase di sini ya. Sehingga, eee, kondisi awal dan juga setelah, terjadi pemotongan itu, garis konturnya juga bisa berubah. Oke, nah kemudian biasanya setelah dilakukan cut, kemudian tanahnya itu ya, tanah yang dipotong itu di-fill atau diisi ke, permukaan tanah yang lain. Nah, ini adalah kondisi tanah awal, kemudian, ini kondisi tanah yang ditambahkan, sehingga untuk permukaan tanahnya supaya rata juga diperlukan, pemadatan tanah ya, sehingga ada lapisan tanah yang keras dan di atasnya itu buat material yang lebih keras juga. Dan tetap ada ini, ada, drainase. Lebih baik lagi kalau misalnya perkerasan yang di sini seperti yang sudah kita pelajari itu adalah perkerasan yang, poros air atau bisa meneruskan air ke dalam, tanah. Oke, nah ini contohnya cut and fill. Jadi jika ada pemotongan di area bawah, tanahnya itu ditambahkan ke jika ada pemotongan di area atas, tanahnya itu ditambahkan ke area bawah sehingga untuk, lahan yang rata itu atau yang datar bisa lebih luas ya, bisa dipanjangkan sampai ke sini. Oke, kemudian untuk, eee, grading seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, untuk membuat tanah yang rata atau area yang rata di sini juga bisa dibuat ada retaining wall supaya tanah tambahan biasanya kalau tanah tambahan itu kan kondisinya belum terlalu padat ya. Nah, sehingga perlu ada, dinding penahan di area ujungnya di sini. Oke, nah berikut ini adalah beberapa kondisi ya, kelerengan tanah tertentu dengan pemanfaatan area dalamnya. Pertama, ada lereng dengan kemiringan 33%, artinya ini yang paling miring di antara lereng-lereng yang lain. Nah, jadi dikatakan bahwa, unit ruang dalamnya itu bisa digunakan sebagai, ruang ya, sebagai ruang bawah, tanah. Nah, kemudian dinding luarnya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai area, penahan tanah, sebagai dinding penahan tanah bukan area ya. Kemudian ada, kelerengan 18%, sebagian lantai bawahnya itu bisa memuat unit, unitnya itu berupa area service seperti laundry dan storage karena, kemungkinan untuk ketinggian unitnya itu, tidak terlalu tinggi ya karena lahannya, 18%, artinya relatif lebih landai daripada yang 33% di sini. Kemudian untuk lereng 13%, perubahannya itu hanya pada halaman saja, sementara untuk bangunan, harus rata ya di bagian bawahnya, jadi tidak ada dimanfaatkan untuk unit lagi untuk, underground-nya. Kemudian untuk 5% itu relatif datar. Nah, hubungan antara bangunan dan topografi. Prinsipnya secara umum, untuk posisi bangunan itu sebisa mungkin menyesuaikan dengan, kontur ya. Nah, jika ada bangunan yang crossing terhadap kontur, maka untuk ketinggiannya juga disesuaikan dengan ketinggian kontur.
Nah, kemudian masa bangunan yang panjang pada umumnya mengikuti pola umum kontur permukaan. Nah, berikut ini adalah contoh dari penempatan bangunan ya terhadap kontur. Jadi kalau kita lihat di sini ada bangunan yang mengikuti garis kontur. Ini contohnya. Nah, namun ada juga yang crossing terhadap garis kontur. Nah, kalau kita lihat di sini bangunannya harusnya bertrap-trap ya, atau mempunyai ketinggian yang berbeda menyesuaikan ketinggian konturnya. Oke, nah di sini juga ada garis kontur yang mempunyai jarak yang cukup jauh ya, sehingga di sini ada beberapa bangunan yang diletakkan sesuai dengan garis kontur. Nah, ada juga yang pada elevasi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini elevasi yang berbeda, maka masa bangunannya juga beda ya. Ini juga masa bangunannya berbeda. Oke. Prinsipnya tempatkan bangunan pada bagian yang hampir datar, kemudian dengan penambahan sedikit pengerukan atau penimbunan atau cut and fill tadi ya. Jalan harus sejajar dengan bangunan dan cukup sejajar atau hampir tegak lurus sejauh kemiringan maksimum yang memungkinkan. Tadi kan ada beberapa syarat kelandaian ya yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian letakkan bangunan dalam rangkaian undak mengikuti jalan yang berlawanan dengan kontur. Ini contohnya di bawah ya. Jadi setiap perbedaan garis kontur itu diletakkan masa bangunan yang berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh bangunan pada area yang berkontur. Oke, di sini ada sebuah area dengan garis kontur yang cukup curam, namun dia tidak ingin bangunannya itu berundak-undak atau tinggi rendah. Sehingga untuk area yang paling rendah di sini dia memakai tiang yang cukup tinggi ya, sehingga bisa relatif rata antara bangunan yang di awal ya atau bangunan yang paling dekat terhadap kontur dengan bangunan yang berada di kontur yang lebih rendah. Sini. Ini contoh bangunannya. Jadi dinaikkan tinggi sekali sampai ke atas. Oke, kemudian contoh yang berikutnya ini bangunan yang menyesuaikan dengan kontur posisinya. Jadi di sini ada bangunan diletakkan pada kontur yang lebih tinggi, dihubungkan dengan jembatan ya, sehingga orang masih bisa lewat di bagian bawah sini. Kemudian orang juga bisa masuk dari luar ya. Di sini ada pintu ke bangunan di kontur yang lebih rendah. Nah, potongannya seperti ini. Oke. Nah, ini juga bangunannya split. Ada yang terletak di atas, ada yang terletak di bawah. Kemudian ini adalah kondisi ruang bawahnya. Ya. Jadi kondisi ruang bawahnya itu tidak tertutup ya, dia tetap ada akses cahaya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah ruang dapur. Memang untuk bangunan dengan konsep yang split seperti ini menyesuaikan dengan konturnya itu pasti membutuhkan banyak anak tangga. Oke, kalau ini adalah bangunan yang rata tanah, jadi dia diletakkan
satu level dengan tanahnya ya, atau di-insert ke bawah tanahnya. Oke. Ini contohnya. Jadi di sini dilakukan penggalian ya untuk membuat area di bawah tanah seperti ini. Oke. Nah, sehingga di bagian atasnya itu dia nggak memakai material atap ya, tapi memakai green roof seperti ini. Bisa ditanami vegetasi-vegetasi sesuai dengan konteksnya. Oke, nah ini berada di area yang ada sedikit cekungannya di tengah, sehingga untuk bangunannya memakai konsep seperti jembatan ya. Yang bisa memungkinkan bangunan tersebut tetap lurus, jadi tidak ada lantai yang naik turun. Ini contohnya, ada fondasi di bagian bawahnya. Lantainya tetap rata seperti ini ya. Oke, nah ini adalah sebuah cottage hotel yang berbentuk multimasa, kemudian terletak di area alami seperti ini ya. Nah, itu disebut juga cottage. Oke, kalau kita lihat di sini dari segi warna menyesuaikan dengan konteks alam, jadi tidak memakai warna-warna yang sangat kontras dengan alam ya. Kemudian kalau kita lihat bentuknya juga sangat variatif, memakai bentuk-bentuk dasar juga, dan masanya itu cukup menyebar ya di beberapa area di sini. Ada view yang bagus ke depan, sehingga ada balkon di area depannya. Oke, ini salah satu potongannya ya, dari Woodhouse Hotel. Jadi karena ini masa bangunannya kecil, sehingga untuk lantainya itu tidak memakai leveling. Jadi untuk lantainya tetap datar. Oke, untuk landasan pondasinya itu berada di elevasi yang berbeda. Namun kalau kita lihat di sini slope-nya itu tetap datar ya. Oke. Nah, di sini ada dua elevasi tanah yang berbeda. Dan ada satu bangunan ya, namanya Quinta da Baronesa House. Oke, jadi si pemilik rumah kalau kita lihat di sini juga menerapkan area yang rata, ya, sehingga ditempatkan konsep jembatan seperti ini. Di sini ada kolom penopang ya. Nah, ini ada ruang yang lebih rendah. Di sini ada bangunan yang lebih tinggi. Ini potongannya ya. Oke. Jadi untuk lantai 2-nya elevasinya rata ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini contoh bangunan yang berundak-undak. Ada 3 trap kalau kita lihat di sini. Ini yang paling bawah. Ini tingkat kedua, ini tingkat ketiga. Nah, jadi posisi lantainya juga berbeda kalau kita lihat di sini. Oke. Hanya juga ada contoh yang unik. Sebuah
tempat penginapan juga ya di area yang berkontur. Jadi di sini benar-benar memanfaatkan konturnya. Di setiap level itu ada unit penginapannya. Nah, kemudian masing-masing unit itu memiliki halaman pada levelnya sendiri. Ini ya, ada area hijau yang merupakan atap dari unit di bawahnya. Nah, kemudian ada badan airnya juga di sini. Ada view airnya juga. Ini menarik konsepnya. Sehingga kalau kita lihat di sini masih tetap hijau ya, walaupun ada bangunan, ada banyak unit bahkan di sini, namun tetap bisa hijau areanya. Dan airnya juga tetap bisa mengalir ya. Oke, berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari tapak yang datar dan juga curam. Untuk tapak datar, kelebihannya pengaturan penempatan bangunan ini nggak terlalu sulit, sehingga untuk letak fondasi, kemudian untuk letak antara level lantai juga tidak terlalu sulit ya. Kelemahannya untuk tapak datar itu sulit mengalirkan air, sehingga diperlukan sistem apakah sistem resapan air atau tampungan air, atau ada konsep grading ya untuk mengarahkan air ke drainase. Kemudian tapak yang curam, kelebihannya pengaturan ketinggian bangunan lebih atraktif seperti contoh cottage tadi ya, ditempatkan di berbagai elevasi sehingga bangunannya lebih atraktif. Nah ini contohnya juga lebih atraktif daripada monoton di satu level. Kemudian apabila diletakkan di tempat yang curam, bangunan berfungsi sebagai biaya konstruksinya lebih tinggi, ya. Karena dia harus menggali pondasi pada level yang berbeda, ya. Kalau misalnya mau diratakan, maka tadi ada contoh di awal itu tiangnya harus tinggi sekali, itu pasti biaya konstruksinya juga tinggi. Belum lagi harus menempatkan anak-anak tangga untuk mencapai elevasi yang rendah ke elevasi yang tinggi. Nah, pastinya biayanya lebih tinggi, lebih besar ya. Oke, untuk pengolahan tapak berkontur, sebisa mungkin bangunannya mengikuti kontur. Kemudian apabila diletakkan di tempat yang curam, bangunan harus berfungsi sebagai retaining wall atau dinding penahan. Kemudian untuk pengelompokan bangunan di sepanjang sisi jalan masuk lereng dijadikan halaman atau taman. Memusatkan semua daerah halaman hanya pada satu sisi setiap baris. Kemudian ada penyesuaian permukaan tanah dilakukan di antara halaman, bukan di dekat bangunan. Jadi sebisa mungkin bukan bangunannya ya, tapi halamannya. Untuk area-area yang tidak terlalu curam. Oke, nah berikut ini ada gambar rumah miring. Benarkah rumah miring? Ya, sebenarnya yang miring rumahnya atau apanya yang miring? Nah, ini adalah kondisi jalan di kota San Francisco ya. Jadi kota San Francisco itu sangat berkontur, namun untuk jalannya dia tidak organik tapi memakai konsep grid. Jadi pembagiannya grid seperti itu. Jadi karena grid maka banyak sekali ditemukan jalan-jalan yang berpotongan terhadap kontur ya, sehingga ya banyak ditemukan seperti ini. Sebenarnya bukan rumahnya yang miring tapi jalannya yang miring. Kondisinya kayak gini ya. Nah ini adalah akibat jalannya itu dibuat berpotongan dengan garis kontur. Kalau misalnya dia menyesuaikan garis kontur, itu pasti kondisi jalannya lebih landai ya. Nah, sini ada rumah-rumah, ketinggiannya juga berbeda jadinya rumah-rumahnya. Ketinggian lantainya berbeda, jadi mobilnya benar-benar harus
teruji ya, rem tangannya harus teruji, kalau nggak meluncur sendiri nanti. Nah, jadi kondisinya kayak gini, banyak jalan di San Francisco itu kayak gini kondisinya. Jadi banyak kota-kota di Amerika juga memang memakai konsep, jaringan jalan itu yang polanya grid ya. Biasanya kita temukan jalan seperti ini tuh kan di area-area contohnya area wisata, area yang masih alami. Tapi kalau San Francisco itu di tengah-tengah kota kita bisa lihat jalan kayak gini ya. Nah ini gambarannya. Nah ini kota San Francisco ya, jaringan jalannya grid kayak gini. Jadi kebanyakan kota di Amerika kayak gitu ya. New York, Toronto, berbeda dengan kota-kota di Eropa. Nah, jalannya lebih organik. Ini ya. Nah, di sini di Roma ada sungai, jadi jaringan jalannya juga mengikuti kondisi sungai yang ada di sini, tidak ditabrak sana sini ya dengan konsep ini, konsep grid. Nah, jadi banyak juga ditemukan hunian-hunian masyarakat itu kondisinya gini ya, curam. Di sini ada sirkulasi kendaraan, ya, jadi harus dilakukan, harus didesain berkelok-kelok seperti ini supaya tidak terjun bebas ya dari atas kayak gini. Nah, kemudian di kiri kanannya itu diletakkan vegetasi. Ini contohnya ya, sehingga dia bisa lebih landai alurnya. Oke, nah ini ada di Tianminshan Mountain di China. Jalannya itu diletakkan dibangun di pinggir bukit ya, atau mengelilingi bukit. Gambarannya hampir sama, gambaran jalan yang mengelilingi bukit itu hampir sama seperti jalur saya udah pernah cerita juga kayaknya. Jalur kalau kita ke Danau Toba via darat ya, dia tidak menyeberang dari Tele, maka kita akan mengelilingi bukit. Kenapa harus dikelilingi? Supaya jalurnya itu nggak terlalu curam. Nah, kalau curam kan bus-bus besar seperti ini nggak bisa narik lagi nanti dia. Oke, nah ini ada di Selandia Baru, ya. Berbeda dengan kota San Francisco tadi yang jaringan jalannya grid, kalau ini menyesuaikan dengan kontur. Ya, jadi kalau kita lihat banyak jaringan jalan yang berbentuk lengkung-lengkung seperti ini ya, karena kan garis kontur itu nggak ada yang kotak, nggak ada yang sudut lancip, nggak ada yang garis tegas lurus gitu, nggak ada ya. Kontur itu kan pasti alami, melengkung-lengkung seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini jaringan jalannya juga menyesuaikan garis konturnya. Karena di Selandia Baru juga banyak sekali dipertahankan pohon-pohon ya, baik di area terbangun seperti ini, di tengah-tengah kotanya juga banyak dipertahankan pohon, dan juga seperti hutan-hutan. Hutan-hutannya juga masih banyak di sana. Oke, nah ini saya ambil langsung dari Google Street ya, salah satu kondisi jalan di Selandia Baru tuh seperti ini. Padahal areanya sangat berkontur. Nah, namun kondisi jalannya landai ya, tidak seperti yang di San Francisco tadi, sangat curam. Ini lebih landai dan masih banyak terdapat perbukitan seperti ini.
Oke, nah ini adalah, view untuk, mmm, view ke arah kawasan yang di sini tadi ya. Nah, jadi perspektifnya tuh seperti ini kalau dilihat. Jadi memang berbukit-bukit, rumahnya diletakkan, sesuai dengan garis konturnya, jalannya juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga sangat hijau ya, banyak sekali pohon-pohon yang dipertahankan di sini, padahal adalah kawasan terbangun. Nah, ini juga, ini lebih hijau lagi malahan, daripada bukit di bagian atasnya. Ya, nah jadi menarik sebenarnya, jika menyesuaikan dengan garis kontur. Oke, nah ini adalah beberapa hal yang direkomendasikan ya untuk merancang pada area yang berkontur. Oke. Nah, jadi disarankan adalah natural, drainase atau drainase yang alami daripada yang modified, drainase atau drainase buatan. Nah, jadi kalau dilihat untuk, rancangan yang di bawah ini, ya arah aliran airnya itu tidak mengganggu kontur, ya. Dia tetap mengalir sesuai dengan garis konturnya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini, ya kenapa tidak perlu dimodifikasi di bagian bawah? Karena, kalau kita lihat ya bangunannya itu lebih dekat ke area jalan, sehingga tidak diperlukan, grading di sini yang lebih banyak. Ini kan karena bangunannya terletak di atas, ini gradingnya untuk, jalannya jadi lebih banyak, sehingga, diperlukan drainase buatan di sini. Nah, ya, jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa contoh bangunan di lahan yang berkontur. Kalau kalian ingat tadi ada contoh, yang tiangnya tinggi sekali untuk menyesuaikan bangunan di kontur yang paling tinggi dengan kontur yang lebih rendah ya, sehingga ada, tiang yang harus sangat tinggi sekali. Ini contoh yang pertama. Nah, jadi direkomendasikan itu lebih baik katanya untuk membuat, bertrap-trap seperti ini, ya. Nah, karena struktur tanahnya juga jadi lebih kuat, ya kan. Nah, kalau misalnya terkena, angin juga konstruksi ini yang lebih kuat daripada di sini. Ya. Kemudian kondisi bangunan yang bertrap-trap juga itu, menghindari bentuk bangunan yang bulk katanya ya. Kalau ini kan berarti bangunan yang besar sekali. Nah, kemudian kalau bertrap seperti ini juga memungkinkan adanya retaining wall ya, dinding dalam bangunannya itu berfungsi sebagai retaining wall. Kalau ini kan hanya kolom bangunan ya, tidak ada retaining wall-nya juga, kemungkinan untuk longsornya juga lebih besar. Oke, kemudian direkomendasikan, ya jadi dari analisa yang di atas juga direkomendasikan bahwa bangunannya itu, daripada besar seperti ini, terkesan bulk, kemudian, secara struktur di lahan contohnya kayak gini ya, itu tidak terlalu kuat. Nah, maka lebih baik, bangunannya multimasa, kecil-kecil tapi banyak ya, dan diletakkan sesuai dengan, garis konturnya, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Kemudian untuk meletakkan bangunannya juga daripada di atas bukit seperti ini ya, sebaiknya diletakkan di bawah. Nah, oke.
Ya, karena mengurangi itu tadi ya, mengurangi sirkulasi. Kalau ada sirkulasi kan banyak hal yang dilakukan modifikasi. Ada grading, kemudian pohonnya juga dibuang. Nah, ini contohnya, dia lebih dekat ke jalan sehingga banyak pohon yang bisa dipertahankan. Di sini dilakukan grading baik pada bangunan maupun pada ruang luar, sehingga bisa dilakukan pencapaian juga dari luar ya, bisa dari atas menuju ke area bawah sini. Kemudian di masing-masing levelnya itu juga bisa dibuat ada outdoor. Izin Bu, sepertinya Ibu ke-mute. Iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, di sini ada contoh sebuah tapak dengan garis kontur, kemudian ada simbol-simbol di sini ya, ada garis rapat, ada garis yang horizontal yang cukup jarang. Nah, kemudian ada simbol kotak-kotak garis vertikal dan horizontal di sini. Nah, itu menggambarkan kemiringan ya. Jadi yang putih-putih ini katanya kemiringan yang paling landai 0 sampai 2%. Kemudian yang garis horizontal itu 2 sampai 4%. Jadi ditandai juga dengan garis kontur ya. Kalau yang putih ini garis konturnya agak jauh. Kemudian yang paling rapat itu yang garis vertikal dan horizontal. Di sini adalah kondisi yang paling curam berarti. Ini juga kondisi yang paling curam. Oke, kemudian ada area dengan drainase yang buruk di area sini. Titik ini ya. Jadi harus dibuat
saluran drainase tambahan. Oke. Nah, kemudian ini ada tanda untuk visual yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi ada di puncak bukit seperti ini. Berarti bangunannya ada di elevasi yang paling tinggi ya. Nah, kalau tadi di area yang paling tinggi itu tidak direkomendasikan karena tidak dekat jalan sehingga harus banyak memotong lahan ya karena diperlukan untuk sirkulasi. Namun ini dia memang terletak di area yang paling tinggi tapi lebih dekat ke jalan. Kondisi jalannya ada di area sini ya. Oke. Jadi kalau kita baca ini garis kontur ada 740. Berarti semakin ke dalam ini lebih tinggi lagi ya. 740. Ini ada 730. Kemudian berarti yang dituliskan itu yang jarak-jarak 10, kemudian di masing-masing garis kontur itu ada 3 garis kontur lagi. Ya. Oke, nah ini contoh untuk bangunan yang terletak pada garis kontur yang berbeda juga. Jadi kalau penerapannya pada market sebenarnya, pada market ini ada area lantai 1 dan ada area lantai 2. Nah, lantai 1-nya itu ada sebagian yang berada di bawah tanah atau tertanam pada tanah ya. Ini untuk bagian atasnya. Oke, nah itu adalah penjelasan tentang grading dan beberapa contoh penerapan pada bangunan dan juga pada area ruang luarnya. Dan ada kondisi-kondisi yang lebih direkomendasikan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang grading atau merancang pada area berkontur? Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas UTS ya. Jadi kita ada materi, sebelumnya ada materi tentang analisa, kemudian ada materi tentang parkir, dan ada materi tentang area ini ya, area yang responsif terhadap air, dan yang terakhir ini ada materi garis kontur. Bentar saya buka dulu.
Oke, tugasnya adalah merancang tapak ya. Jadi tepatnya merancang tapak sekolah alam. Tapaknya adalah yang tadi, ya. Ini sudah saya jelaskan kondisinya. Kemudian ini permintaan tugasnya. Oke, untuk kebutuhan ruang luar ada area bermain. Ya, ada area bermain yang membutuhkan perkerasan, kemudian ada area bermain hijau, kemudian ada kebutuhan untuk sirkulasi yang saling berkelanjutan, ada sirkulasi untuk pejalan kaki, kemudian ada lapangan basket, lapangan tenis, dan ada area kreativitas. Ada area yang mempunyai peneduh, kemudian ada kolam, ada sirkulasi kendaraan. Jadi kalian harus memperhatikan dengan jeli ya, di mana diletakkan sirkulasi untuk jalur pedestrian dan sirkulasi untuk jalur kendaraan. Kemudian ada perencanaan untuk parkir. Oke, kriterianya untuk ruang kelas tidak terganggu dengan aktivitas di luar. Yang kedua, menghadirkan pengalaman dalam belajar di ruang luar. Jadi ada belajar di outdoor juga ya. Artinya belajar dari alam. Nah, kemudian merencanakan ruang luar sebagai area resapan dan tampungan air. Untuk jalur kendaraan tidak crossing dengan pejalan kaki dan jalur untuk siswa masuk. Kemudian untuk area parkirnya direncanakan responsif terhadap air. Nah, produk tugasnya ada analisa yang singkat ya. Jadi kalau kita lihat di tapaknya ini ada kondisi-kondisinya, yaitu ada arah utara, kemudian ada kondisi rel kereta api, garis kontur ya, arah angin. Nah itu juga merupakan kondisi yang bisa direspon. Kemudian terhadap konteks lokasi dan fungsi. Artinya fungsi ruang luarnya harus dianalisa juga. Kemudian ada konsep ruang luar, nah, baru ada desain tapak atau site plan dengan skala 1:500, potongan tapaknya juga 1:500, gambar perspektif dan gambar detail. Misalnya ada pola-pola sirkulasi, pola lanskap, ada elemen-elemen ruang luar yang mau didetailkan. Kemudian dibuat di kertas A3, tekniknya manual ya. Manual full color, dia harus ada warna. Oke. Jadi di kertas A3 dikerjakan ya. Oke, untuk UAS ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas UAS? Kita UASnya kapan? Minggu kedua, Bu. Minggu kedua tanggal? Tanggal berapa? Bentar Bu, saya cek dulu Bu. Tanggal 19, Bu. Ya, tanggal 19 hari Selasa ya. Oke, ya lagian minggu kedua nggak apa-apa lah ya. Jadi tetap pengumpulannya di jadwal UAS, untuk tugasnya dikumpulkan seperti biasa ya, digital dan manual. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini maksud dari sirkulasi melingkar dan sirkulasi pejalan kaki itu seperti apa ya, Bu, kira-kira? Oke, jadi sirkulasi melingkar itu adalah sirkulasi yang
saling berlanjut ya, artinya orang nggak harus putar balik gitu. Misalnya dia menerus aja. Kalau hanya linier, misalnya hanya garis lurus gitu kan. Nah, itu kan dia harus putar balik ya. Tapi kalau melingkar dia misalnya turun dulu, terus tiba-tiba naik, terus dia kembali lagi ke posisi semula. Itu maksudnya sirkulasi melingkar. Jadi nggak harus berbalik arah ya. Kira-kira paham nggak? Paham. Terima Paham kasih, ya? Bu. Ya, jadi kembali ke posisi semula tanpa harus berbalik arah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu, Ya, mengenai yang jalan sirkulasi melingkar tadi, ya, jalannya nggak apa-apa kan Bu, dibuat meliuk dan bercabang-cabang tapi tetap berakhir di satu titik semula kan Bu? bercabang. Kalau bercabang nanti berarti dia nggak on the track lagi dong. Dia harus. Oke, boleh. Jadi sirkulasi bercabangnya itu berarti bukan sirkulasi utama ya. Nah, sirkulasi utamanya itu tetap yang dengan konsep balik ke titik awal tadi. Kalaupun ada cabang itu adalah sirkulasi secondary ya, artinya bukan sirkulasi yang utama. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti sudah cukup jelas ya. Nanti ini akan saya share di Google Classroom, jadi silakan mulai dipikirkan dan mulai dicicil ya tugas UASnya supaya tidak mepet waktunya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, oh iya, kemarin saya ada WA ketua kelas untuk mengingatkan orang-orang yang belum absen ya, mungkin sebagian besar juga peserta mata kuliah material bangunan itu ada yang tidak mengisi absensi. Jadi menurut informasi dari Ibu Dina, hari ini akan diberikan ke fakultas dan akan dihitung. Nanti kemungkinan kalau misalnya dilihat kondisinya kosong ya absennya, nah mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti UAS. Nah kalau udah seperti itu jangan minta tolong ke saya lagi ya, karena kan kelalaian ada pada kalian. Saya udah mengingatkan di hari sebelumnya. Nah, jadi jangan lupa untuk mengisi absensi. Kalau misalnya kalian belum absen kemarin, mudah-mudahan aja belum dibawa Bu Dina ke fakultas hari ini ya, pagi ini. Jadi harus segera kalian isi untuk absensi fisik di kampus. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan tutup kuliah kita hari ini. Selamat pagi semuanya.